Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Aksi arogansi pengemudi mobil kembali terjadi di jalanan kota Jakarta. Kali ini pengemudi mobil berplat nomor RFH melakukan penganiayaan kepada pengendara mobil lain. Kami sengaja menyamarkan video ini karena mengandung unsur kekerasan. Dalam video yang direkam oleh pengguna jalan tol dalam kota Jakarta ini, terlihat seorang pria melakukan penganiayaan kepada pengendara mobil lain. Setelah korban melapor, polisi langsung menangkap kedua pengemudi mobil RFH untuk diperiksa. Polisi membenarkan dua pelaku penganiayaan di tol dalam kota yang ada di video telah ditangkap. Saat ini keduanya masih dalam pemeriksaan. Sudah keduanya kita amankan, kita periksa malam ini. Kita akan tangkap dan tahan sesuai kapasitasnya. Keterangan resmi Direkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada Kompas TV. Diketahui saudara, korban penganiayaan di jalan tol adalah putra anggota DPR RI fraksi PDIP Indah Kurnia. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun meminta agar tidak akan main hakim sendiri ditindak tegas karena melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Saya baru melihat ini tadi, setelah ini saya akan telepon Bu Indah. Ya apapun tindak kekerasan itu kan tidak diperbolehkan, tindakan main hukum sendiri. Saya tidak melihat yang bersangkutan adalah anaknya anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan. Yang saya lihat adalah sistem hukum kita tidak memperbolehkan siapapun itu untuk menggunakan kekerasan di dalam berbagai persoalan-persoalan. Tindakan arogan pengendara mobil di jalan raya kembali terjadi. Kali ini kejadiannya di kawasan tol dalam kota Jakarta. Seorang pemuda menjadi korban setelah dianiaya pengemudi mobil. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Korban penganiayaan diketahui merupakan anak dari anggota DPR RI Komisi 11 fraksi PDI Perjuangan Indah Kurnia. Orang tua korban menyayangkan arogansi yang dilakukan pelaku dan meminta polisi menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku. Saya prihatin dan saya sedih sekali karena anak saya mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang di jalan untuk sesuatu yang dia tidak bersalah sama sekali. Saya berterima kasih kepada Polda yang sudah cepat sekali bergerak dan menangkap pelaku yang tidak bertanggung jawab. Pelaku diketahui menggunakan mobil dengan plat RFH yang diketahui merupakan plat khusus yang diterbitkan oleh Polri. Plat nomor RFH merupakan kepanjangan dari reformasi hukum untuk kendaraan petinggi Departemen Pertahanan dan Keamanan. Ditambah dengan adanya atribut-atribut atau badge yang melekat di diri dia atau di kendaraannya membuat dia merasa terfasilitasi untuk berbuat arogan. Nah ini hati-hati, semua pengemudi berpotensi menjadi arogan kalau dia tidak sadar dan tidak mampu mengontrolnya. Itu kenapa kaidah-kaidah keselamatan, kebersamaan, kesopanan harus dinomorsatukan di tempat umum atau di jalan raya. Yang kedua, tidak boleh sembarangan orang seenaknya di jalan umum karena semua itu ada rambu-rambu dan aturan yang harus ditaati. Hingga kini, polisi masih memeriksa dua orang pengemudi mobil berplat nomor RFH setelah ditangkap Sabtu malam kemarin. Tim Liputan Kompas TV. Kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Polda Metro Jaya terkait dengan pemeriksaan pelaku penganiayaan di tol dalam kota. Selamat malam, Cindy. Cindy, apakah pemeriksaan terhadap pelaku sudah selesai pada malam hari ini? Ya kali ada dua orang yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya, tepatnya oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada hari kemarin. Pertama adalah AM dan kedua adalah FM. AM dan FM ini mempunyai hubungan keluarga, jadi FM adalah anak dari AM. Dan kalau dari informasi yang kami dapatkan dari Sekretaris Pemuda Pejuang Bravo 5 untuk AM karena kapasitasnya masih saksi, jadi ketika pemeriksaan sudah selesai jam 4 subuh tadi sudah diperbolehkan untuk pulang. Sementara kalau untuk FM
statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Kalau kita lihat dari langkah hukumnya, ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan, tentu akan dilakukan pendalaman lagi oleh polisi untuk pemenuhan berkas perkara. Ini yang akan didalami atau digali oleh polisi, pertama adalah dari motif, kemudian peran sampai melengkapi konstruksi perkaranya. Kalau kita lihat dari kronologi kejadian yang disampaikan dari polisi, ini adalah dari hasil pemeriksaan juga dari pelapor. Pertama adalah AM dan juga FM yang mengendarai mobil berplat RFH memotong lajur dari sebelah kiri, kemudian terjadilah senggolan. Nah, pada saat itu kemudian AM dan juga FM yang mengendarai plat RFH melakukan pemukulan atau juga penganiayaan terhadap korban yang bernama Justin Frederick yang kemudian diketahui adalah putra dari anggota DPR RI fraksi PDIP Indah Kurnia dan juga sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya, sudah terregistrasi laporan polisinya pada tanggal 4 Juni 2022 lalu. Sementara kalau dari informasi yang kami dapatkan juga dari Sekretaris Pemuda Pejuang Bravo 5 Ahmad Zazali, ada kronologi yang berbeda. Kalau dari versi Ahmad Zazali disampaikan bahwa ketika pemotongan jalan itu, AM dan juga FM memotong jalan, ada provokasi yang dilakukan oleh JF terlebih dahulu. Kemudian mobil dari JF dihentikan, kemudian ada aksi pemukulan yang dilakukan terlebih dahulu oleh JF terhadap AF. Karena AF ini adalah ayah dari FM dan FM tidak terima ayah yang dipukuli sehingga FM pun melakukan penganiayaan balik. Itu yang menjadi kronologi yang disampaikan oleh Bravo 5. Seperti itu, Galih. Cindy, adakah informasi kalau pelaku akan melakukan lapor balik terkait dengan kasus pemukulan ini? Iya, informasinya dari pihak AM akan melakukan pelaporan balik. Sore tadi sudah mengunjungi SPKT Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi apa saja yang perlu disiapkan dan apabila berkas maupun juga dokumen sudah lengkap, ada rencana besok akan melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Tapi kalau juga dari informasi yang kami dapatkan dari AM sendiri sudah memiliki tim kuasa hukum yang berisikan 4 orang masih melakukan pengumpulan berkas tadi. Dan dari Bravo 5, organisasi yang menaungi AM, ini tetap akan memberikan bantuan advokasi. Tapi tentu ada harapan dari organisasi agar perkara ini tidak diperpanjang, dapat diselesaikan dalam restoratif justice, begitu tidak diproses secara hukum lebih lanjut lagi. Dari informasi juga yang kami dapatkan kalau dari pihak Justin Frederick, kami tadi menghubungi melalui pesan singkat kepada ibunya, Indah Kurnia, disampaikan bahwa saat ini kondisi dari Justin tengah diopname untuk observasi karena muntah-muntah. Ini yang akan kita tunggu bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Galih. Artinya hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman meski telah menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus penganiayaan ini, dan korban yang menjadi korban pemukulan atau penganiayaan ini saat ini hingga masih menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Lalu terkait dengan hasil dari ataupun rencana besok pelaporan ini, apakah akan dilakukan besok atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan, Sidi? Ya, masih dikumpulkan terlebih dahulu berkas-berkasnya setelah tadi berkonsultasi sedang mengumpulkan termasuk juga barang bukti yang kemungkinan kalau tadi disampaikan lagi oleh Ahmad Zazali adalah kemungkinan akan mengumpulkan CCTV di dekat tempat kejadian perkara. Kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Ahmad Zazali berikut ini. Berharap penyelesaian ini dilakukan secara baik ya, secara baik dan menurut Pancasila yang seperti yang kita agungkan ya, bahwa penyelesaian melalui restoratif justice itu bagian dari membumikan nilai-nilai Pancasila gitu. Kami secara organisasi ya tentu saja memberikan bantuan dan bantuan advokasi dalam konteks bahwa jangan sampai kasus ini memberikan dampak yang negatif kepada organisasi gitu. Pak Ali Marasabesi sudah menunjuk tim kuasanya gitu, dan tentu kami akan saling membahu ya, saling mendukung gitu ya, saling memberikan informasi, saling memberikan pendapat begitu, dan tentu juga kami akan juga berupaya ya kalau ini mau bisa diselesaikan dengan baik dengan keluarganya
Mas Justin itu kami juga sangat menyambut baik gitu ya kira-kira. Organisasi Pemuda Pejuang Bravo 5 tetap menghormati proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tapi tetap berharap pendekatan restoratif justice dikedepankan. Kali. Baik, terima kasih Cindy Permadi atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali.